Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama Lilis Artika Sari. Jadi kemarin itu, bukan kemarin sih, dari kemarinnya lagi itu banyak banget yang nanya kenapa sih mens aku nggak teratur, bahaya nggak sih mens aku nggak teratur, terus eh, kenapa ya kok kali hari-hari ini mens aku nggak teratur, bulan ini aku mens, bulan besok aku nggak mens, bulan besok aku nggak mens, bulan besoknya lagi aku mens gitu. Nah, kita harus cari tahu kenapa sih penyebab dari mens yang nggak teratur itu. Oke, jadi pola menstruasi itu kan adanya dari lama menstruasi, siklus menstruasi, banyaknya kita ganti pembalut, terus habis itu banyaknya darah yang keluar. Nah, itu pola menstruasi. Oke, jadi yang biasanya banyak dikeluhkan itu dari siklus menstruasinya itu gitu. Jadi bulan ini nggak mens, bulan besok mens, bulan besoknya nggak mens, bulan besoknya nggak mens, terus bulan besoknya mens lagi. Biasanya kayak gitu. Itu nggak teratur. Nah, kita tahu bahwa siklus menstruasi itu adalah dari hari pertama kita mens, dihitung dari hari pertama kita mens sampai hari berikutnya hari pertama kita mens lagi. Itu siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi itu normalnya adalah 21 hari sampai 35 hari. Nah, itu siklus normalnya. Untuk lamanya menstruasi itu normalnya 3 sampai 7 hari. Oke, jadi apa sih yang dikatakan siklus mens nggak teratur itu? Kalau seandainya si siklus menstruasi kita ini kurang dari 21 hari atau bahkan lebih dari 35 hari atau bahkan kita nggak ngerasa mens sama sekali pada saat itu. Oke, jadi apa sih penyebab dari mens kita itu nggak teratur? Yang pertama adalah karena kita stres. Kenapa? Karena kita stres jadi membuat mens kita nggak teratur gitu kan? Karena pada saat kita stres, tubuh kita itu akan menghasilkan si hormon kortisol. Nah, pada saat kita menstruasi, hormon yang dihasilkan itu beda lagi gitu. Pas pada saat menstruasi, kita membutuhkan hormon estrogen, FSH, LH gitu. Sedangkan di tubuh kita itu nggak bisa menghasilkan hormon kortisol, hormon stres, dan hormon menstruasi itu secara bersamaan gitu. Jadi pas pada saat kita udah mendekati bulan mens kita, terus abis itu kita lagi berada di tahap stres yang tinggi, ya udah si hormon menstruasi ini tuh akan kalah dengan si hormon estrogen itu. Nah, pada saat itu kita nggak akan terjadi mens gitu, atau mens kita akan lambat atau bahkan nggak mens sama sekali. Oke. Yang kedua adalah karena pola aktivitas kita yang berubah. Contoh, pada saat kita sedang melakukan diet. Nah, pada saat kita melakukan diet ini, berarti kan otomatis seluruh tubuh kita akan mengalami proses perubahan juga kan. Nah, barangkali proses perubahan dalam tubuh kita itu akan mengalami penurunan berat badan secara drastis. Nah, terus atau bahkan akan malah meningkatkan berat badan kita gitu. Nah, ini akan menghambat dari proses si estrogen ini menjadi tidak seimbang. Nah, kalau seandainya si estrogen ini nggak seimbang, dia akan menghambat dari proses ovulasi setiap bulannya kita gitu. Nah, ini yang akan membuat dan mengganggu dari pola menstruasi kita gitu. Terus aktivitas fisik kamu yang berlebih dan begitu intensif, nah otomatis itu akan akan mengurangi jam istirahat kamu gitu kan. Nah, ini yang akan memberikan tekanan pada kelenjar si adrenal dan kelenjar si pituitari tadi. Nah, ketika kamu banyaknya aktivitas yang begitu intensif, yang begitu over, nah ini akan menghasilkan si hormon kortisol lagi. Nah, ketika kamu menghasilkan hormon kortisol, gimana? Mensnya nggak akan teratur lagi gitu. Terus yang ketiga adalah karena pengaruh obat. Obat yang gimana? Obat yang mengandung si hormonal ini. Contohnya pada kontrasepsi. Nah, pada kontrasepsi itu banyak sekali biasanya yang pengguna KB suntik atau KB pil itu kan hormonal semua ya. Nah, pada saat kita menggunakan KB suntik itu tuh biasanya banyak yang ngeluh, baik itu 1 bulan atau 3 bulan ya, itu banyak banget yang ngeluh kayak, kok mens aku jadi nggak teratur ya, kok mens aku cuma dikit-dikit ya, kok aku malah nggak mens sama sekali ya gitu. Nah, itu karena pengaruh si hormon dari obat
obat tadi, si kontrasepsi tadi gitu. Tapi hal ini akan kembali ke akan normal pada saat si hormon dari obat itu dan hormon kita sudah mulai beradaptasi gitu. Jadi pada saat ya minimal 3 bulan lah, 3 bulanan hormon kita ini akan bisa beradaptasi gitu. Jadi mens kita itu akan teratur. Nah, nanti kalau seandainya kita ganti dengan seandainya nih bulan ini kita pakai bulan ini udah beberapa bulan ini kita pakai KB yang 1 bulan gitu kan. Terus abis itu kita kayaknya pengen ganti deh yang 3 bulan gitu kan. Terus ketika kayak udah cocok pakai yang 1 bulan terus kita ganti dengan 3 bulan gitu kan. Nah, nanti itu akan mempengaruhi si hormon kita lagi, hormon menstruasi kita lagi gitu. Biasanya nanti nggak mens lagi. Nah, itu masih dalam hal yang wajar karena masih proses adaptasi si hormon tadi gitu. Jadi nggak masalah. Jadi nanti selang minimal 3 bulan lah, 3 bulan itu hormon kita, hormon si menstruasi ini akan kembali ke semula gitu. Jadi mens kita nanti akan teratur lagi gitu. Toh kalaupun memang nggak mens gitu kan, udah lebih dari 3 bulan, nah itu nanti bisa dikonsulkan lagi dengan dokter gitu. Yang keempat, karena PCOS. PCOS itu apa? PCOS itu adalah sindrom ovarium polikistik. Nah, ini adalah salah satu gejala dari kista yang berada di indung telur kita. Nah, pada saat si kista ini itu akan mengganggu si hormon kita gitu. Nah, ini akan meningkatkan hormon testosteron. Nah, kalau pada wanita itu kan kita menghasilkan hormon testosteron sedikit kan. Nah, si kista ini akan menghasilkan si hormon testosteron semakin meningkat. Ya udah, otomatis dia akan membuat si hormon tubuh kita nggak seimbang dan akan membuat mens kita itu nggak teratur gitu. Jadi buat yang punya si gejala PCOS ini segera periksakan dan konsulkan ke dokter gitu. Ditakutkannya nah adanya si kista ini gitu. Yang kelima adalah perimenopause dan pramenopause. Jadi kalau udah usia kita 40 tahunan ke atas, nah ini adalah salah satu ciri-ciri kita mau menopause gitu. Nah, ciri-cirinya itu dengan kita kadang udah nggak mens, terus abis itu mensnya sedikit gitu kan. Nah, ini adalah tahap lanjut kita mau ke menopause gitu. Nah, pada saat kita mau menopause ini juga akan membuat si tubuh kita estrogen dan progesteron itu nggak seimbang. Nah, makanya kadang mens kita itu jadi nggak teratur lagi gitu. Nah, hal ini kalau seandainya kita takut gitu kan, masih kita ragu gitu, kita boleh konsul ke bidan atau dokter. Oke, jadi nggak usah khawatir gitu. Nah, jadi setelah kita tahu apa sih penyebab dari mens kita nggak teratur, kita udah tahu nih penyebabnya, otomatis kita harus cari tahu dong bagaimana cara mengatasi mens kita itu supaya teratur lagi gitu. Yang pertama adalah kita harus manage pikiran kita. Jangan sampai kita terlalu over memikirkan sesuatu. Boleh kita berpikir atau memikirkan sesuatu hal, tapi jangan terlalu over yang akan mengganggu diri kita gitu. Jadi pikiran tetap jalan, tapi istirahat kita, pola aktivitas kita itu harus tetap seimbang gitu. Jangan sampai pikiran kita, aktivitas kita yang terlalu over akan menghambat semua aktivitas di dalam tubuh kita juga gitu. Jadi harus balance, harus seimbang. Lalu, lakukan pola aktivitas yang sehat. Gimana caranya? Ya perbaiki dari pola makan kalian, perbaiki dari pola aktivitas kalian, pola kehidupan sehari-hari kalian gitu. Kan biasanya yang tadi kan karena penyebabnya karena pola aktivitas kita yang berubah gitu kan dari sebelumnya. Nah, perbaikin lagi kita dulu pola aktivitas kita pada saat menstruasi normal itu gimana gitu kan. Dengan memperbaiki pola makan kita, makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari, terus habis itu perbanyak minum, perbanyak olahraga, istirahat yang cukup. Nah, itu wajib banget kalian perbaiki supaya mens kalian itu teratur lagi gitu. Oke, mulai dari sekarang dicoba evaluasi lagi apa sih yang menyebabkan mens kita itu nggak teratur. Coba dari pola makan kita gimana, pola makan kita sesuai apa enggak dari biasanya gitu kan. Atau mungkin bahkan biasanya pola makan kita sebelumnya itu kita setiap pagi itu rajin banget jam 7 kita harus makan. Tapi setelah itu
saat ini tuh kita jam 7 itu kita belum sempat makan, nanti jam 9 kita baru sempat makan. Nah, hal-hal sekecil itu pun kita harus perbaikin gitu kan. Jam waktu makan itu kita harus perbaiki. Minum pun pada saat minum pun kita juga harus perbanyak minum. Olahraga, nah itu salah satu hal kecil yang harus kita perbaiki pada saat mens kita itu nggak teratur gitu. Nah, di sini aku pengen nenangin kalian, kalau seandainya kalian nggak terjadi menstruasi, kalian jangan panik dan tetap tenang, karena semuanya pasti bisa teratasi gitu. Jadi yang di sini yang perlu aku notes itu adalah pas pada saat kalian menstruasi, terus kalian nggak bisa aktivitas sama sekali, kalian mengalami nyeri yang luar biasa, nah itu kalian wajib periksa ke dokter. Terus abis itu kalau seandainya kalian 3 bulan berturut-turut nggak mens sama sekali, kalian juga coba konsultasikan ke dokter apakah ada kesalahan, di mana kesalahannya itu. Nah, nanti akan ada tindakan selanjutnya dari dokter. Nah, meskipun nanti biasanya hasilnya pun kalian akan baik-baik aja gitu. Mungkin akan diminta untuk memperbaiki pola aktivitas kalian, pola kehidupan sehari-hari kalian gimana. Tapi di sini tetap warningnya, kalau 3 bulan berturut-turut enggak mens, kalian coba konsultasikan ke dokter. Oke, terus selanjutnya itu adalah atasi PCOS-nya gitu. Kalau kalian udah tahu ini ada gejala PCOS, segera atasi. Oke, jadi cukup itu aja sekilas tentang mens yang gak teratur, gimana, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, semoga kalian bisa dievaluasi kembali apa penyebab mens kalian gak teratur, dan semoga bisa diatasi dengan cara-cara yang tadi gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.